Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa aslahallahu umural muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi sairil alam khosatan fi Palestin. Amin Allahumma amin. Mungkin tidak ada yang bertanya, tetapi ingin saya jelaskan kenapa saya kalau buat konten itu pembukaannya itu jarang sekali saya menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Assalamualaikum langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sepertinya kok tidak standar khutbah, di mana mesti setidaknya ada tahmid. Nah, setidaknya saya ittiba atau mengikuti pola yang diterapkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini ya, ketika menulis kitab Al-Waraqat. Jadi di situ beliau tidak menggunakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari bismillah ya langsung. Begitu juga Imam Bukhari ketika menulis kitab Sahih Bukhari itu sepertinya tidak ada kalimat alhamdulillahnya. Lalu ini dijelaskan oleh beberapa ulama, misalnya ulama yang memberikan hasyiah kepada sarahnya Imam Al-Mahalli. Jadi Imam Al-Mahalli itu mensyarah kitab Al-Waraqatnya Imam Al-Juwaini. Lalu syarahnya Imam Al-Mahalli ini diberikan hasyiah atau penjabaran yang lebih luas. Kenapa Imam Al-Juwaini ini, Imamul Haramain ini tidak menggunakan Alhamdulillah? Karena sebetulnya Bismillah itu sudah pujian. Di mana pujian dalam Bismillah itu? Yaitu nisbatu sifatil kamali lillahi, atau nisbatu sifatil jamali lillahi, atau nisbatul jamali lillahi. Karena ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kita sudah menyematkan satu kalimat yang artinya adalah kesempurnaan, atau satu sifat yang itu adalah sifat keindahan kepada Allah. Di mana tepatnya? Ya Ar-Rahmani Ar-Rahim. Jadi kamu menyebut dengan menyebut nama Allah, di mana Allah itu bersifat Ar-Rahman, bersifat Ar-Rahim, itu sudah memuji. Justru itu adalah substansi dari memuji, yaitu menyatakan apa yang kita puji memiliki sifat yang terpuji. Jadi kalau kamu bilang Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, itu sudah pujian. Sama dengan ketika kita melihat ada orang sudah datang perempuan yang cantik, itu kan sudah pujian. Tidak mesti maha cantik dia dengan segala bedaknya, nggak mesti begitu ya. Jadi pujian itu nggak mesti formal. Kita menisbatkan satu sifat kesempurnaan kepada sesuatu yang kita puji, itu sudah pujian, karena substansi pujian seperti itu. Dan itu dipakai oleh banyak ulama ya, termasuk Gus Baha itu sering kali, bahkan jarang sekali maksudnya itu kalau menyampaikan pidato atau kajiannya itu ada alhamdulillahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau kadang Gus Baha membacakan ayat yang mengandung pujian, tetapi sering juga langsung sholawat gitu ya. Bahkan ada juga kadang ulama yang tidak juga membaca sholawat, dari bismillah langsung amma ba'du, ada ya. Tetapi masih dijelaskan lagi oleh ulama yang menjelaskan kitab tersebut kenapa bersikap begitu. Bisa jadi solawatnya itu atabiha lafdon ya. Bisa jadi dia mengucapkan. Jadi menulis kitabnya Bismillahirrahmanirrahim lalu bersolawat dengan ucapannya tapi tidak ditulis solawatnya. Jadi itu namanya iktidar ya. Iktidar itu memberikan penjelasan-penjelasan sehingga tidak kita kesankan orang itu su'ul adab. Kok kayaknya berat untuk memuji nama Tuhan. Nah begitu ya. Kemudian saya melihat ya, perdebatan nasab ini sudah masuk di ambang yang mungkin lebih baik saya sudah tidak terlalu banyak lagi berbicara masalah itu. Karena saya perhatikan apapun yang saya buat konten-konten itu, yang muncul di situ malah caci maki ya. Jadi kita seperti membuka celah di mana semua orang di situ baku hantam, bercaci maki, ria gitu ya. Saya khawatir nanti malah saya menjadi a'ana alal maksiyah, karena caci maki itu sebuah keburukan. Walaupun saya tidak tahu pasti siapa itu orangnya, setidaknya saya kok menjadi seperti mediator mereka mencaci maki.
Tetapi kalau misalnya ada yang berkata, tapi perdebatan ini penting. Iya penting, tetapi setidaknya biarlah yang benar-benar ada di pihak-pihak yang kompeten dan dia yang berkepentingan yang melanjutkan ini. Misalnya Kiai Haji Imaduddin, lanjutkan dengan tulisannya. Gus Rumel, lanjutkan dengan penelitiannya. Ketika ini jatuh kepada pihak ketiga, baik yang pro atau yang kontra atau yang netral, itu kok nggak ada bedanya. Yang pro A dimaki oleh yang pro B, ya. Lalu dibalas oleh komentator yang pro A, berantem di situ. Yang pro B juga begitu, dimaki oleh yang pro A, lalu dibalas oleh yang pro B, berantem di situ. Yang di tengah-tengah dimaki oleh yang pro A, yang pro B. Atau kalaupun kontennya nggak dimaki-maki, orang-orang di situ saling memaki-maki. Saya jadi ingat, misalnya perdebatan ini memang bermanfaat. Artinya bagi orang yang berpikir ini kan keilmuan, ini kan ilmiah, ini kan mengungkap kebenaran, ini kan pemalsuan nasab, ini kan kapitalisasi nasab tapi nasabnya tidak benar, ini kan bicara tentang Rasulullah, tidak boleh intisab kalau tidak asli dan sebagainya, bermacam-macam alasan. Semua orang itu tidak pernah merasa salah. Semua orang itu ketika bersikap sudah merasa benar walaupun benarnya masih dalam soal perasaannya. Sehingga mungkin masih dilihat itu ada manfaatnya. Tetapi dalam hidup itu bukan hanya melihat manfaatnya, kita juga lihat mudaratnya. Ada konsep dalam Al-Quran itu khomer, ya. Khomer itu minuman keras. Itu ada manfaatnya. Tetapi mudaratnya lebih besar. Jadi kalau khomer itu gambarannya dalam Al-Quran itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, mana mungkin Quran menyebutnya ada naf'un, ada manfaat. Lalu dijelaskan oleh ulama apa maksudnya manfaat? Ya minimal bagi yang jual. Ya, minimal bagi yang jual itu dia dapat keuntungan. Saya bukan asal omong kosong. Anda baca dalam Al-Qurtubi ya. Ketika Al-Quran menyebut khomer itu ada manfaatnya, ya adalah sisi apalah. Pokoknya yang paling jelas itu masalah ekonomi, itu ada manfaatnya. Tetapi ismuhnya atau dosanya lebih besar. Dan kalau kita comparekan kepada satu kaidah, kadang-kadang ketika kita ingin mewujudkan hal yang baik, kalau ada dalam kondisi pilihan, dimana kalau Anda mewujudkan yang baik itu, akan muncul keburukan yang lebih besar. Artinya terjadi mafsadat yang lebih besar, atau akan terjadi mafsadat. Tidak perlu di compare mana lebih besar, mana lebih kecil, karena ini kontras ya, kebaikan dan keburukan. Maka yang dikedepankan adalah mencegah yang keburukan itu, walaupun harus tinggalkan yang baik. Gampangnya kamu mau sholat, itu kan maslahah. Tapi di tengah keadaan kamu mau sholat, ada kebakaran. Kalau kamu biarkan kebakaran untuk sholat, berarti kebakaran itu mafsadat. Kamu biarkan mafsadat berarti. Untuk memilih maslahat, itu keliru. Kenapa? Karena dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Kamu mencegah kemungkaran harus didahulukan daripada kamu mewujudkan kebaikan. Itu kaidah ya. Atau misalnya ini sama-sama ada mafsadatnya. Kalau dibahas ada mafsadatnya, tidak dibahas ada mafsadatnya. Maka dihitung. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar mafsadatnya, itu yang dihentikan. Kalau terus dibahas kok mafsadatnya malah seperti mau pecah belah gitu ya. Seperti menjadi acang caci maki. Niatnya mau meluruskan sesuatu tapi efeknya kok malah menjadi caci maki. Kamu ingin mencegah kemungkaran, misalnya kapitalisasi nasab misalnya ya. Kamu ingin mencegah kemungkaran, misalnya ada kemungkaran berupa orang intisab kepada Nabi padahal palsu, itu kemungkaran, harus dicegah. Tapi efek dari kamu mencegah itu muncul hal-hal yang lebih besar lagi kemungkarannya. Mungkin karena pembicaranya tidak semestinya seperti itu atau bagaimana. Maka ya utamakan untuk mencegah kemungkaran yang lebih besar. Itu logika sederhana. Begitu juga berarti ini masuk kepada kaidah ta'arud ya. Idza ta'aradatil mafsadatani. Kalau dua mafsadah itu bertentangan itu begini. Ada di satu momen di mana harus dipilih salah satunya yang bisa kamu hentikan. Maka hentikan yang lebih besar mafsadatnya. Ada rumah ukuran 5 meter. Ini saya kasih yang gampang-gampang. Atau ada ayam mau tenggelam nanti kalau dibiarkan mati. Ada kambing mau tenggelam kalau dibiarkan mati. Yang kamu selamatkan kambingnya. Kenapa? Karena kerusakan kambing hilang itu lebih besar. Ya, setidaknya 3 juta. Kalau ayam 500 ribu. Ayam 500 ribu. Ayam 200 ribu lah ya. Jadi ini sederhana sekali. Begitu juga kalau kamu mau wujudkan kebaikan. Mana kalau ada pertentangan, kamu disuruh milih ayam apa suruh milih kambing, di waktu yang bersamaan, ya kamu pilih kambing. Kenapa? Karena lebih besar manfaatnya. Lebih besar nilainya daripada ayam. Jadi kalau bertimbang begini, saya berpikir
jalan tengahnya bukan berhenti bicara nasab, bukan ini ditutup, bukan saya bicarakan suruhkan hentikan bicara nasab, enggak. Biarlah yang memang dia menekuni itu, memang dia menggali itu, memang dia punya data-data itu yang berbicara. Sementara yang lain ya kalau saya pribadi saya setidaknya ikut gayanya Gus Hanif Farhan itu ya. Ya beliau masih muda ya, junior saya jauh ya, jauh dari saya itu jauh. Secara umur, kalau pengetahuan itu nggak ada ukurannya ya. Mungkin dalam satu hal lebih banyak beliau, dalam satu hal lebih banyak saya ya. Ya 50-50 lah. Sama-sama tidak terlalu alim ya, tapi tidak terlalu bodoh begitu ya. Jadi saya belajar kepada itu, terpikir juga iya kadang-kadang apa yang kita anggap baik justru malah menjadi memicu hal yang tidak baik ya. Jadi saya mungkin akan sedikit banyak berbicara ini. Ya kalaupun mau berbicara mungkin tidak di posisi sentral membela atau apa, tapi saya mungkin menyampaikan satu pengetahuan yang saya tahu. Yang mana ini tidak lagi menanggapi Gus Rumail, tidak lagi menanggapi Ki Haji Madudin, tidak lagi bicara tentang sah tidak sah saja, tapi mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang ya setidaknya menjadi referensi dalam memandang polemik ini. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.